Edis. Ya, Harvijul, coba nyalakan kameramu, Harvijul. Edis, kau takut ya? Takut sama USBI ya? Dasar pembodohan. Sungguh kamu nekat yang nyata. Kamu berani nggak gantiin dia? Kalau kamu Nggak, berani, Harvijul. tunjukkan Harvijul. undangan kamu itu sama PI. Coba kamu berani nggak gantiin dia? Pelengong. Kamu nggak berani gantiin Woi. dia? Kenapa kamu nggak berani gantiin dia? Berapa? Kenapa kamu tidak berani gantiin dia? Penakut. Edis penakut. Tidak berani dia menggantikan. Mana buktinya kau undang PI? Mana buktinya? Mana Kalau buktinya? PI ada buktinya. Ini Mana? mau saya tunjukkan videonya. Hotel bebek. Mau saya tunjukkan Hotel videonya. bebek? Sekarang masanya. Mau saya tunjukkan videonya. Bebek. Wuh. Kenapa kamu tidak kau punya berani gantikan babi-babi. dia coba? Kau punya babi-babi itu banyak masuk PI, pergi PI. PI takut padahal Edis yang takut. Iya, Goblok. udah sekarang nggak usah balik-balik lagi ke sana. Kamu berani nggak gantiin dia? Undang PI kalau berani. Alasan aja Kan kamu sini. tidak berani gantikan dia. Ayo, silakan. Coba. Siapa yang berani gantikan USPI? Yuk. Sekarang gini aja, USPI kan tidak berani. Sekarang siapa yang berani gantikan USPI? Ayo silakan. Saya undang. Siapa yang berani gantikan dia? Kita kalau balik-balik lagi ke situ, kita udah nggak ada gunanya. Uncup PI aja janji jam 7 datang jam 8. Yuk. Bang Luffy. Ayo bang. Gimana? Siap menggantikan Bahas apa, USPI? Siap. Oke, yuk. Agak naik sedikit ke atas. Nah, gitu dia. Ya, silakan Bang. Abang mau bahas apa? Yuk, silakan. Saya sejajarkan ya mukanya ya. Ya, silakan Bang. Abang mau bahas apa? Apa ya? Terserah bang, mau kencing unta, bahas pernikahan Nabi, terserah. Ya, kira-kira yang Anda kuasai apa? Apa yang Mau Anda hadis singa. kuasai? Gini, Anda Muslim. Anda seorang Muslim ya. Iya. Kira-kira apa yang harus saya buktikan kepada Anda supaya Anda berhenti jadi orang Islam? Apa yang harus saya buktikan? Buktikan apa? Inilah makanya saya bilang Gak ada yang teman-teman. harus dibuktikan abang. Oke, gini aja dah. Gini. Ini mohon maaf nih, sebelumnya saya mohon maaf. Anda tahu nggak Muhammad mengajarkan percabulan? Ayo kamu. Nggak. Nah, nggak tahu kan dia. Dalil. Dalilnya gini. Ini simple, ini udah sering saya bahas, tapi banyak orang Muslim nggak tahu. Gini bang. Jadi dulu ada seorang istri, istrinya Abu Huzaifah. Jadi ada seorang bernama Abu Huzaifah, dia punya istri. Datanglah istrinya ini kepada Muhammad, perihal adanya seorang lelaki lain di rumah itu. Oh Sahil. Yang istrinya Sahil itu kan? Istrinya Abu Huzaifah, dia punya di rumah itu. Abu Huzaifah ini punya anak angkat. Bukan punya anak angkat lah, punya seorang tangan kanan atau budaknya, namanya itu Salim. Oke? Nah, kemudian ngadulah si perempuan ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, wajah suamiku itu ada raut kecemburuan sehubungan dengan adanya Salim di rumah kami. Padahal Salim itu adalah pembantunya sendiri. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah, supaya suamiku itu tidak cemburu? Kata Muhammad, susuilah si Salim itu, katanya. Disuruh nyusuin, netekin. Nah, si perempuan ini bilang, Astagfirullah ya Rasulullah, bukankah dia itu sudah dewasa? Bagaimana saya susui dia? Muhammad tersenyum sampai gigi gerahamnya terlihat. Aku tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, setelah disusui, besok datang lagi.
Ya Rasulullah, suamiku tidak cemburu lagi. Pertanyaan saya, ajaran sinting macam apa ini? Silakan. Menceret. Abang nggak tahu caranya tuh ya. Gimana? Ya cara menyusuinya abang nggak tahu kan? Cara menyusui si Di mana di salin sini? itu abang Oke. nggak tahu. Gimana cara Kan nyusuinnya? Gimana? diperes bang susunya. Emangnya dia punya air ASI? Diminum. Tenang, tenang, Ya tenang. enggak langsung disusui Tenang, lah. tenang, tenang. Gini, perempuan kalau dia tidak sedang menyusui, keluar nggak air ASI-nya? Bang. Pencet tombol Halo. lari. Pencet, halo, halo. Ini alasan mau pencet tombol lari nih. Ini, matikan wifi, matikan wifi. Ayo, tangan saya di sini ya. Jelek kah? Tangan saya di sini. Mulai dia mati-mati. Ini trik lama teman-teman. Saya punya pengalaman yang panjang. Ketika Muslim saya ajak diskusi, dia udah kebingungan, dia matikan itu sinyal internetnya. Sengaja diputusin datanya biar begini. Putusin datanya biar begini. Enggak bang. Nih. Coba ada dengerin. dua cara bang. Dengerin sebentar. Seorang perempuan jikalau dia tidak sedang menyusui, apakah mohon maaf nih payudaranya mengeluarkan air susu? Mohon maaf nih payudara. Nah, yang nggak keluar. Makanya Terus ada dua ngapain cara. diperes mau sampai Jadi kiamat? pada zaman- Kalau keluar kalau diperes. Mau apa yang keluar kalau diperes? Iya, Orang dia lagi nggak ada dua menyusui kok. Gimana? Boleh aku jelasin nggak? Silakan. Bang? Tunggu ya. Silakan. Jelasin ya. Pada zaman itu bang, pada zaman itu jual beli susu itu udah lumrah. Jual Maksudnya beli susui dia suruh asli. susui. Nah, Asli. Dia beli Kalau- susu ASI, dia bagi dua. Dia bagi dua, diminum bareng, jadi kan sedarah tuh. Berat. Susu orang. Tuh, Ini abang nggak Muhammad ngerti, kan? ngomong, dengar. Makanya kamu kalau saya ngomong kamu dengerin. Ini Muhammad ngomong kepada Sahlah itu. Dia ngomong susuilah si Salim itu. Lalu si Sahlah ini bilang, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Dia itu sudah dewasa. Iya, Suhail kan nggak lagi hamil, kan nggak keluarkan susunya. Iya makanya Caranya itu. gimana coba? Iya makanya itu justru Caranya itu. dia beli susu dari orang lain, bang. Susu yang udah Ini ngarang bebas. Kalau dari beli orang susu lain, dari terus orang diminum bareng, jadi lain, sedap. tenang. Ya. Luffy, begini Luffy. Kalau beli susu dari diminum orang bareng. lain, maka tidak mungkin Sahlah itu berkata dia sudah dewasa. Kata-kata bagaimana mungkin saya susui dia sudah dewasa, itu pasti berkaitan dengan yang namanya seksual. Kalau begini, mau umur 50, mau umur 70, mau umur 15, mau umur 5 tahun, itu kalau susu dibeli dari dari Indomaret, nggak peduli, nggak masalah. Nggak mungkin jawabannya bagaimana mungkin saya susu dia sudah dewasa. Kalau susunya dari Indomaret, nggak mungkin jawabannya begitu. Itu pasti susu maksudnya ya payudaranya itu. Makanya jawabannya bagaimana mungkin ya Rasulullah saya susui dia udah dewasa, dan Muhammad di situ ketawa dia. Muhammad tertawa. Kita lambang negara kita ini kan Pancasila, betul nggak? Burung Garuda, betul nggak? Ya, betul. Nah, menurut agama Islam tidak boleh lambangnya burung Garuda, karena itu musyrik dan masuk neraka jahanam. Serba salah, Bang. Kita mau toleransi dengan agama Islam, tapi agama Islam bertentangan dengan lambang dan dasar negara kita. Kena lagi kan, maju kena, mundur kena. Tahu nggak? Kita ini kan lambang negara kita burung Garuda, betul nggak?
Iya betul. Nah, menurut ajaran agama Islam itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Gitu. Hmm. Kata siapa bang? Baik, saya tunjukkan lagi ya. Banyak orang yang belum tahu ajaran agama Islam, teman-teman. Bersabar ya kita, teman-teman. Sabar. Sabar. Baik, saya balikan lagi kamera saya supaya semakin banyak orang Islam yang mengenal ajaran agama Islam. Lihat ya bang ya. Perhatikan ya. Dari webnya Muslim, muslim.or.id. Makhluk atau hukum menggambar makhluk bernyawa. Perhatikan ya bang ya. Dikatakan di dalam hadis ini, perhatikan. Hadisnya ya. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Diazab bang. Jadi kalau Anda gambar burung Garuda, mampuslah Anda. Ini bertentangan dengan ajaran Muhammad. Jadi menurut ajaran Muhammad, lambang negara kita itu kafir, musyrik, syirik. Makanya bang, ini makanya saya bilang, saya sudah menyarankan, tolong hapuslah hadis-hadis yang kayak begini. Tapi ketika saya bilang begini, saya dikritik, dimarahin. Tapi memang benar. Gak boleh bang, menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Nih, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk bernyawa. Gak boleh digambar makhluk bernyawa. Burung bernyawa nggak? Nyawa bang. Iya. Jadi kalau menggambar burung Garuda tidak boleh, saudara. Serba salah kan? Terus di dalam kita anu Pancasila nih, sebentar. Kita lihat Pancasila. Apakah Islam bertentangan dengan Pancasila? Perhatikan. Nih, kita buka Pancasila ya. Perhatikan. Sabar ya. Pancasila. Kita akan bukakan Pancasila. Oke. Nih ya bang ya. Kita buka Pancasila nih bang. Sabar ya bang ya. Apakah agama Islam ini bertentangan dengan Pancasila? Kita kasih gambarnya Pancasila. Selain dari burung Garuda tadi yang sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam, nih ya. Burung Garuda itu bertentangan dengan ajaran agama Islam karena burung itu makhluk bernyawa. Di dalam Pancasila ada kata-kata ini, bang. Persatuan Indonesia, betul? Nomor 3 ya. Oke. Apakah ini bertentangan dengan ajaran agama Islam? Tidak. Bertentangan bang. Wah. Bertentangan. Mana dalilnya bertentangan? Perhatikan. Rasulullah ya. Larangan berteman dengan non muslim. Ada hadisnya. Perhatikan. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin. Dan janganlah makan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Jadi menurut Muhammad bang, selain kau tak boleh bersahabat dengan orang-orang yang non muslim, Anda juga makanan Anda itu dilarang dimakan kecuali oleh orang muslim. Jadi kalau ada bencana alam, kalau ada terjadi bencana di kampung orang non muslim, maka menteri tidak boleh kirim makanan ke sana. Dilarang oleh Rasulullah. Perhatikan. Janganlah makan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ada saya, Edi Stipi, seorang Kristen, datang ke rumah Feriansa. Fer, apa? Lapar gua, Fer. Terus gua mau makan, berikanlah saya makanan. Tidak boleh oleh Rasul. Dilarang oleh Rasul.
Karena janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Inilah ajaran agama Islam. Makanya bertentangan dengan semangat Pancasila, persatuan Bentar, Indonesia. Bang, ada orang mau ambil HP. Mulai. Mau ngambil HP. mulai dia mulai. Ajaran agama Islam, kamu tidak boleh kerja malam-malam. Di dalam Al-Quran dilarang kerja malam. Tombolnya sama yang mati dia ada itu. Sungguh nekat yang nyata. Coba tes lapisan suara itu. Ya, kalian boleh kejang, kalian boleh suruf, kalian boleh setruk ya. Kalian tidak bisa membantah argumen saya. Nggak bisa. Apa yang saya katakan itu semua ada dasarnya. Silakan. Bantahlah.